Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Jumpa lagi bersama saya, Ika Putri Mayansari. Kali ini saya akan membahas tentang majas. Ayo, kamu masih ingat nggak apa sih itu majas? Kalau lupa, yuk sama-sama kita belajar lagi tentang majas. Menurut KBBI, majas adalah bahasa kiasan yang digunakan untuk membandingkan atau menjelaskan sesuatu agar kalimat menjadi semakin hidup dan terdengar meyakinkan. Sebelum membahas tentang majas terlalu dalam, penting untuk kita ketahui pengertian majas menurut para ahli. Tentu mereka akan mempunyai perbedaan pendapat mengenai pengertian majas. Untuk itu, yuk simak penjelasan tentang pengertian majas dari para ahli. Menurut Nurgiantoro, majas merupakan gaya bahasa yang mempunyai cara sendiri dalam pengaplikasiannya. Contohnya bahasa di dalam sebuah prosa, di mana majas digunakan untuk menyampaikan sebuah gagasan dan pikiran penulisnya. Menurut Ratna, majas mempunyai sebuah tujuan, yaitu untuk menciptakan aspek keindahan dalam sebuah karya sastra. Bagaimanapun juga, keindahan gaya dalam sebuah bahasa pada karya sastra adalah sebuah unsur pokok. Sebab karya sastra bisa digunakan sebagai genre yang dihasilkan dari peradaban manusia dan terbentuk karena aktivitas dan juga kreativitas seorang pengarang. Menurut Boris Karloff, adalah usaha dari seorang yang mewakilkan pikirannya dengan menggunakan bahasa yang khas, di mana bahasa tersebut dapat menunjukkan kepribadian orang tersebut. Karloff juga mengatakan bahwa terdapat 3 unsur dalam bahasa yang terkesan lebih baik. Unsur tersebut antara lain kejujuran, sopan santun, dan menarik. Fungsi majas. Fungsi majas adalah untuk membuat suatu karya sastra lebih indah dalam aspek pemilihan katanya. Tujuan majas. Tujuan majas adalah untuk menyampaikan suatu pesan secara imajinatif atau bermakna kiasan, baik melalui tulisan maupun lisan, untuk mewakili pikiran dan perasaan seorang penulis. Majas dibagi menjadi beberapa macam. Dalam satu macam majas mungkin masih akan dibedakan menjadi beberapa macam lainnya lagi. Nah, kali ini saya akan beritahu kepada kalian apa saja macam-macam majas yang ada. Yuk simak sampai habis. Majas perbandingan. Majas perbandingan adalah majas yang diungkapkan dengan cara menyandingkan atau membandingkan suatu objek dengan objek yang lainnya. Bisa berupa penyamaan, berlebihan, atau penggantian. Alegori adalah majas yang menyatakan dengan ungkapan kiasan atau penggambaran. Simila adalah majas perumpamaan. Kata yang biasanya digunakan dalam majas ini adalah seperti, sebagai, ibarat, umpama, bak, laksana, dan serupa. Metafora adalah majas yang menggambarkan sesuatu dengan perbandingan langsung dan tepat atas dasar sifat yang sama atau bahkan sama.
Antropomorfisme. Antropomorfisme adalah bentuk metafora yang menggunakan kata atau bentuk lain berhubungan dengan manusia untuk hal yang bukan manusia. Sinetesia. Sinetesia adalah bentuk metafora berupa ungkapan yang berhubungan dengan suatu indera untuk dikenakan kepada indera yang lain. Antonomasia. Antonomasia adalah majas yang digunakan untuk menyebutkan seseorang atau benda dengan ciri khas atau sifat dari seseorang atau benda. Hipokorisme. Hipokorisme adalah penggunaan nama, timangan, atau yang dipakai untuk menunjukkan hubungan karib antara pembicara dengan yang dibicarakan. Litotes. Litotes adalah majas yang menggunakan ungkapan penurunan kualitas untuk merendahkan diri. Hiperbola. Hiperbola adalah cara pengungkapan dengan melebih-lebihkan kenyataan, sehingga kenyataan itu tidak menjadi masuk akal. Personifikasi. Personifikasi adalah majas yang membuat benda mati seolah-olah hidup dan memiliki sifat seperti manusia. Depersonifikasi. Depersonifikasi adalah suatu majas yang dibuat dengan membuat manusia menjadi memiliki sifat benda mati atau benda-benda lainnya yang bukan manusia. Totum propak adalah majas yang menyebutkan bagian besar atau keseluruhan dari sesuatu untuk mewakili sebagian. Eufemisme. Eufemisme adalah ungkapan lebih halus terhadap ungkapan yang dirasa kasar atau merugikan. Disfemisme adalah majas yang menggunakan kata-kata yang mengandung makna lebih tajam untuk menimbulkan rasa simpati atau antipati bagi pendengarnya. Majas penegasan. Majas penegasan adalah majas yang digunakan untuk menyatakan suatu hal secara tegas, guna meningkatkan pemahaman dan kesan bagi para pembaca dan pendengar. Apofasis. Apofasis adalah majas yang digunakan di mana penulis atau pengarang menegaskan sesuatu, tetapi tampak menyangkal. Pleonasme. Pleonasme adalah majas yang menambahkan keterangan pada pernyataan yang sudah jelas, atau menambah keterangan yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Repetisi. Repetisi adalah majas perulangan kata, frase, dan klausa yang sama dalam satu kalimat atau wacana. Pararima. Pararima adalah majas perulangan konsonan awal dan akhir dalam kata atau bagian kata yang berlainan.
Aliterasi adalah majas yang dalam pemakaiannya melakukan repetisi huruf konsonan atau huruf mati. Paralelisme adalah perungkapan dua atau lebih penggalan dari kalimat yang mempunyai kerangka sama sehingga menjadi pola tertentu. Asonansi adalah gaya bahasa yang digunakan oleh penulis untuk menyampaikan pesan dengan cara yang imajinatif dan klasik. Tautologi adalah gaya bahasa yang menggunakan perulangan atau menggunakan kata di mana memiliki makna serupa atau sama agar memberikan kesan penegasan yang lebih. Antanalaksis adalah pengungkapan dengan menggunakan perulangan kata yang sama, tetapi maknanya berlainan. Klimaks adalah paparan pikiran atau hal berturut-turut dari hal sederhana dan kurang penting, meningkat kepada hal atau gagasan yang penting atau kompleks. Antiklimaks adalah paparan hal atau gagasan yang penting atau kompleks, menurun kepada pikiran atau hal sederhana dan kurang penting. Inversi atau anastrof adalah majas yang perungkapannya predikat kalimat mendahului subjeknya karena lebih diutamakan. Elipsis adalah gaya bahasa yang penggunaannya menghilangkan atau menghapus suatu unsur kalimat. Penghilangan ini berfungsi agar kalimat lebih efektif dan sopan. Majas sindiran adalah majas yang dipakai untuk menyindir seseorang, baik perkataan maupun perbuatan. Ironi adalah majas yang menyatakan sesuatu dengan kata yang berlainan dan bertolak belakang. Sarkasme adalah majas atau gaya bahasa yang digunakan untuk menyinggung dan menyindir seseorang atau sesuatu secara langsung tanpa menggunakan kiasan maupun kata sebaliknya yang berlawanan dengan maksud yang ingin disampaikan. Sinisme adalah ungkapan yang bersifat mencemooh pikiran atau ide bahwa kebaikan terdapat pada manusia. Satira adalah majas yang dipakai dalam kesusastraan untuk menyatakan sindiran terhadap suatu bahasa atau seseorang. Innuendo adalah gaya bahasa sindiran yang mengecilkan kenyataan yang sebenarnya. Majas pertentangan adalah gaya bahasa dalam karya sastra yang menggunakan kata-kata kiasan di mana maksudnya berlawanan dengan yang sebenarnya.
situasi sebenarnya dengan situasi kebalikannya. Oksimoron. Oksimoron adalah majas yang menempatkan dua antonim dalam suatu sintaksis. Antitesis. Antitesis adalah majas yang berupa perpaduan dua kata yang berlawanan dalam suatu kata yang sejajar. Kontradiksi interminus. Kontradiksi interminus adalah suatu majas yang menyatakan sangkalan atau penyangkalan atas pernyataan yang telah atau sesudah diucapkan sebelumnya dengan menyatakan sesuatu pengecualian sesudahnya.